Tanda-tanda kiamat telah dijelaskan dalam berbagai hadis. Dari sekian tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadits, salah satunya adalah tentang surutnya sungai Efrat yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW, melansir dari Detik Hikmah, Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, Sungai Efrat merupakan salah satu sungai terbesar di wilayah Timur Tengah. Sungai ini membentang dari pegunungan di selatan dan berakhir di Teluk Persia. Sungai itu membelah pegunungan Toros, lalu melewati Suriah di kota Jarablus, melewati Irak di kota Al-Bukmal dan bertemu di Sungai Tigris di Al-Qurnah dan bermuara di Teluk Arab, tulis Dr. Syauqi dalam buku Geografi Sejarah Peradaban Dunia Kuno oleh Yulian Widya Saputra dan Muhammad Asmi. Tanah Arab menghijau disebut pertanda kiamat, ini penjelasan ilmiahnya. Dalil tentang Sungai Efrat, mengutip buku Dasar-Dasar Memahami Iman, Islam, dan Ihsan karya Ibnu R. Nugroho, salah satu tanda-tanda kiamat adalah munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Hal ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga Sungai Efrat menampakkan timbunan emas. Manusia saling membunuh karenanya, dan setiap 100 orang terbunuh 99 orang. Setiap orang dari mereka berkata, semoga akulah yang beruntung. Hari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim pun, Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa, hampir tiba masanya, Sungai Efrat surut menyingkapkan gunung emas. Jika orang-orang mendengar hal itu, mereka berjalan ke sana. Maka, orang-orang yang ada di sana mengatakan, jika kita membiarkan orang-orang mengambilnya, mereka pasti akan mengambil seluruhnya. Maka, mereka bertempur di atasnya sehingga dari setiap 100 orang akan terbunuh sebanyak 99 orang. Hari Muslim, mengutip buku Ensiklopedia Kiamat oleh Tim Gibb, terdapat hadits riwayat lain menyebutkan tentang Sungai Efrat. Rasulullah SAW bersabda, hampir saja Sungai Efrat menyibak gunung emas sehingga manusia saling membunuh demi gunung emas itu hingga dari setiap 10 orang yang terbunuh, seorang yang selamat. Hari Ahmad, setelah Sungai Efrat surut dan muncul gunung emas, maka terjadilah peperangan karena memperebutkan emas-emas. Oleh karena itu, akan ada korban akibat orang-orang memperebutkan emas itu dan saling membunuh. Kondisi Sungai Efrat, menurut laporan dari The Inventory of Conflict and Environmental, terdapat sebuah proyek dari GAP yang akan memanfaatkan air Sungai Efrat. Mereka membuat 22 buah dam dan 19 PLTA. Oleh karena itu, Turki saat ini hanya memanfaatkan sedikit dari air sungai tersebut. Berdasarkan laporan dari Marwa Daudi kepada World Commission Dams, pembangunan GAP tersebut mengambil sebanyak 50% dari aliran air Sungai Efrat di perbatasan Turki dan Suriah. Proyek tersebut menyebabkan tersisa sekitar 50% untuk negara Suriah dan Irak. Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba masanya Sungai Efrat kering dan menampakkan gunung emas. Maka, barang siapa datang untuk melihatnya, janganlah ia mengambil bagian sedikitpun dari gunung emas tersebut. Hari Muslim.